Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan hadir memberikan pencerahan bagi anak bangsa melalui proses pendidikan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau lebih dikenal dengan UM Tapsel berdiri pada tanggal 15 Juni tahun 1983. Halo sahabat SMK Negeri 1 Hilimegai. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Saat ini ada 3 jurusan, yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir Manajemen Perkantoran. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsia Abimani Nuru SPD, Guru Bidang Studi Biologi di SMK Negeri 1 Hilimegai, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201500502143 dan nomor NIM PPG 2301100128 di LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMK Negeri 1 Hilimegai pada kelas 10 TKP dengan materi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada anak kami Rian untuk membawakan kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kembali kami menyebut namamu pada pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dilihat dulu kelasnya, apakah sudah rapi meja dan kursinya. Bagaimana, sudah bersih? Sudah rapi meja dan kursinya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan mengaksen dan silakan didengarkan nama-namanya. Adrianus Setiawan, Arif Rahmat Halawa, Yohana Yasmani Dulu. Jadi hadir semua ya? Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Ada yang tahu? Saya. Baik, si Destiny. Jadi Bu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari interaksi antar komponen ekosistem, yaitu hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu lingkungan, Bu. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Destiny, bahwa pembelajaran kita pada minggu yang lalu yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem, di mana interaksi antar komponen ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Berikan aplaus kepada Destiny. Sebelum kita masuk ke materi, maka Ibu akan bertanya, mengapa kita perlu menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungannya? Sekali lagi, mengapa kita perlu menjaga makhluk hidup dan kelestariannya? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ya, silakan. Agar kita bisa bebas dari penyakit dan kita bisa hidup. Betul sekali, yaitu agar kita bisa hidup lebih lama dan terbebas dari segala penyakit. Berikan tepuk tangan kepada
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan. Ketiga, yaitu peserta didik mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan dapat memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat. Jadi kita masuk pada materi yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi sebelum Ibu memutar video atau menampilkan video di depan ini, silakan diambil bukunya dan silakan nanti catat hal-hal penting mengenai materi kita pada hari ini. Baik, Ibu akan menampilkan videonya. Pencemaran lingkungan ini akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup dari masuknya bahan-bahan pencemar atau yang disebut dengan polutan ke dalam lingkungan hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pengaruh universal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air berdasarkan peruntukannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, air yang dapat. Selanjutnya, setelah mengamati video yang Ibu tampilkan barusan, bagaimana suatu keadaan dikatakan mengalami pencemaran lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Lingkungan dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu, sehingga tidak lagi sama dengan bentuk asal mulanya, sebagai akibat dari masuk atau dimasukkannya zat atau benda asing dalam tatanan lingkungan tersebut, Bu. Baik, terima kasih ya. Berdasarkan video tadi, apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Saya, Bu. Ya. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada untuk memahami lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan tadi, maka silakan nanti dilihat pada LKPD dan silakan didiskusikan melalui anggota kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Dan sebelumnya saya akan membacakan nama-nama anggota kelompoknya. Kelompok 1, Desni, Berkat Jual, Dewan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, coba diperhatikan, saya akan membagikan LKPD-nya.
Baik, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Jadi jika Anda mengalami kesulitan nantinya bisa ditanya sama ibu kalau ada yang kurang dimengerti. Daripada diskusi kelompok ini kalian saling bekerja sama, saling memberikan masukan sehingga hasilnya nanti maksimal. Silakan dipahami, dianalisis soalnya. Ibu memberikan waktu dalam mengerjakan diskusi kelompok ini selama 15 menit. Untuk kelompok ini ada yang masih belum dipahami? Tidak. Paham semua? Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, jadi silakan selesaikan sebelum habis waktunya. Ya, sudah dengar? Sudah. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sudah. Baik, karena sudah siap maka silakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya dan silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami. Silakan. Baik teman-teman, sekarang kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi sesuai dengan soal yang telah diberikan kepada kita, kami akan menjawab beberapa, yaitu pada soal yang pertama, deskripsikanlah dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan. Menurut kami, dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan yaitu pencemaran lingkungan tanpa disadari merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Salah satu contoh pencemaran adalah tercemarnya sungai akibat limbah dan sampah yang menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Selain itu, dampak pencemaran adalah menurunkan kualitas udara, air, tanah, dan ekosistem yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Baik teman-teman, demikianlah dari hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang dipahami dari pemaparan materi yang kami berikan, kami persilakan untuk dipertanyakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebagai pertanyaan kami, apa saja tindakan manusia yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem? Menurut kami, tindakan manusia yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem mulai dari mencuci pakaian, mengepel lantai, hingga menggunakan pestisida untuk tanam. Baik, jika ada lagi yang dipertanyakan, kami persilakan. Kami dari kelompok 2, faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan keseimbangan ekosistem? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawabnya. Sebagai pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan keseimbangan ekosistem? Faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem yaitu 1. Faktor alam dan 2. Faktor manusia. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik teman-teman, jika ada lagi pertanyaan, kami persilakan. Tidak ada.
Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan mengakhiri presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Berikan aplaus. Sekarang diberikan waktu kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada pemerintahan kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sesuai dengan soal yang telah dibagikan kepada kita tadi tentang deskripsikanlah dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan. Menurut kami, dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan yaitu pencemaran lingkungan tanpa disadari merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu contoh pencemaran adalah tercemarnya sungai akibat limbah dan sampah yang menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Ada juga contoh lain dari pencemaran lingkungan yaitu akibat dari proses produksi pabrik. Jadi ketika ada limbah dari pabrik tersebut, itulah yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut. Perlu kita ketahui, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat polutan pada lingkungan, di mana lingkungan tercemar adalah lingkungan yang telah dimasuki zat polutan. Jadi teman-teman sekalian, contoh dari pencemaran lingkungan apabila lingkungan di sekitar kita sudah tidak bersih dan menyebabkan ada hal-hal yang mengganggu kesehatan kita masing-masing. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan video tadi. Sesuai dengan video yang telah ditayangkan kepada kita tadi yaitu terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan video tadi yaitu akibat dari aktivitas manusia dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa salah satu faktor yang menyebabkan udara tidak bersih? Yang menyebabkan Udara tidak bersih. apakah masih ada? Kami dari kelompok 3. Salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran air. Jadi, apa yang dapat menyebabkan pencemaran air tersebut? Jadi apa yang dapat menyebabkan pencemaran air tersebut? Terima kasih. Apakah masih ada? Tidak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan apa salah satu faktor yang menyebabkan udara tidak bersih. Faktor pertama yang menjadi penyebab pencemaran udara adalah faktor manusia yang merupakan faktor dominan yang menghasilkan udara tercemar melalui berbagai kegiatannya seperti asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik industri, bahkan kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan pencemaran udara. Sekian. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada satu kata yang tidak menyenangkan yang dari kami dapat ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus. Sekarang kita berikan kepada kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang kelompok 3. Silakan baca. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan mengenai sosok yang telah diberikan kepada kami. Kepada kawan kami persilakan. Baik, nomor 1. Deskripsikanlah dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan.
Menurut kami, dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan tanpa kita sadari dapat mengganggu kelangsungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai contoh, pencemaran adalah tercemarnya sungai akibat limbah dan sampah yang menyebabkan tumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Nomor 2, analisislah bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan video tadi. Menurut kami, terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan video tadi yaitu akibat dari aktivitas manusia dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan soal nomor 3. Buatlah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Baik, menurut kami, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami beri waktu. baik, kami dari kelompok 4 izin bertanya ke kelompok 3. Sebutkan apa saja ulah manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air. Jika ada lagi, kami persilakan. Tidak ada. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ulah manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air adalah membuang sampah cair padat ke sungai, menggunakan pestisida secara berlebihan. Apakah sudah jelas? Jelas. Sekarang kelompok 4 berikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, teman-teman, berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan oleh Ibu. 1. Deskripsikanlah dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan. Menurut kami, deskripsi dampak pencemaran lingkungan terhadap ketidakseimbangan lingkungan yaitu pencemaran lingkungan tanpa disadari merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu contohnya adalah pencemaran sungai akibat limbah dan sampah yang menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Selain itu, dampak pencemaran adalah menurunkan kualitas udara, air, tanah, dan ekosistem. Baik, apabila ada pertanyaan, pendapat, atau tanggapan dari teman-teman dipersilakan. Ada, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mengurangi dampak yang sudah terlanjur terjadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara mengurangi dampak yang sudah terlanjur, yaitu dengan cara mengurangi melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Apakah sudah jelas atau ada saran dari teman-teman? Sudah jelas. Sudah. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kami akan menutupnya. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo! Baik, karena sudah siap semua menyajikan hasil diskusi kelompoknya, maka sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil
pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya. Oke, kepada anak Amelia, silakan. Baik Bu, kesimpulan dari materi kita pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu kami mampu memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan, di antaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kami juga dapat menganalisis penyebab dari pencemaran lingkungan. Kami juga mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat, sehingga kami nanti akan lebih tahu bagaimana cara-cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu memahami jenis-jenis daripada pencemaran lingkungan, dan kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan, dan ketiga, peserta didik mampu mengurangi dampak daripada pencemaran dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang berguna bagi kehidupan kita. Jadi itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang tadi Ibu perhatikan kelompok yang paling aktif pada hari ini yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2 baik, Ibu akan membagikan soal dan soal ini nantinya dijawab di rumah ya. Ya, Bu. Jadi jawaban daripada soal yang barusan Ibu bagikan nantinya silakan dikirim melalui WA group yang sudah dibuat. Paham? Baik. Apa yang menjadi kesan dari pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Jadi Bu, manfaat bagi kami setelah mempelajari pencemaran lingkungan ini yaitu 1, kami dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran. 2, kami dapat menentukan penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga Bu, kami dapat menjelaskan upaya mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada. Sekarang sebelum kita masuk ke soal, silakan dulu kumpulkan lembar LKPD-nya dan diserahkan di depan ini. Yes. Baik, sudah diserahkan semua. Sudah, Bu. Selanjutnya materi kita minggu depan yaitu tentang zat dan perubahannya. Jadi harap kalian membaca-baca di rumah, boleh melihat buku dan boleh juga dilihat melalui sumber-sumber lain misalnya Google atau HP. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka silakan kepada anak kami Super Cikupu membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu atas berkat dan anugerah kepada kami.
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Demikian aja pertemuan kita pada